suara, ya, jangan ribut. Yang mau ngambil gambar silakan, tapi tolong flashnya dimatikan, ya, flashnya dimatikan. Tapi lebih baik fokus mendengarkan, siapkan catatan, ya, kita sama-sama akan menerima nasihat dan ilmu dari guru kita tercinta, Bu Yahya. Maka tolong yang khusyuk, yang khidmat, yang fokus. Siap? Khusyuk? Ya. Siap tidak ribut? Siap tertib? Langsung saja tanpa panjang lebar kepada guru kita tercinta Bu Yahya dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wassalatu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad binabdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atik, a'inna ala ta'atik, a'inna ala dzikri wa syukri ni'amik. Allahumma ya Rabbana atina fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ya Rabbana adzabannar. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai para pejuang keluarga, pejuang jiwa mulia, karena khusnul kami yang pergi ke tempat ini bukan orang iseng, karena sebuah hajat yang besar, bermacam-macam hajatnya. Ada yang subhanallah karena mungkin salah atau karena satu hal, dia punya hutang, kemudian dia pergi ke tempat ini agar bisa membayar hutangnya. Membayar hutang adalah wajib, maka apa yang dilakukan menjadi sebuah kebaikan. Ada yang berpikir tentang masa depan sekolah anak-anaknya, ada yang berpikir minimal untuk menjadikan dirinya orang mandiri, tidak merepotkan orang lain. Ada orang hidupnya untuk merepotkan orang lain, meminta, jadi benalu, dan nanti tidak senang orang seperti itu. Akan tapi keberadaan kalian di tempat ini insya Allah tanda-tanda kebaikan. Maka dari itu harus tahu tujuannya, harus tahu tujuannya. Kalau sudah hajat-hajat tersebut sudah mulai tampak atau telah terkabul, hendaknya berpikir untuk menjalani hidup yang normal, sempurna, normal. Hidup dengan keluarga. Apakah kamu tidak kangen sama suamimu? Apakah kamu tidak kangen sama anak-anakmu? Yang jomblo, apakah kamu belum pengen nikah? Jangan kamu, kalau pengen ngapain kamu di sini?
Doa itu separuh perjalanan usaha, separuhnya adalah bersiap beneran. Baik, maksudnya gini, dia berharap bahwasanya yang kesini bukan terlena. Tadi Mas Ibu, kita sudah beberapa kali berjalan dengan Mas Ibu ini membangun semangat bangkit seorang muslim mukmin bangkit. Bapak menjadi orang yang memberi bukan meminta. Paling tidak bisa berdiri sendiri, tidak merepotkan orang lain. Tentunya agar bukan berarti harus sombong, tidak. Orang mandiri, tidak merepotkan orang. Ada orang hidupnya itu meminta, dia sudah cukup kayaknya minta. Dan orang yang sudah merasa cukup kayaknya minta, itu modelnya sama mirip-mirip. Pergi ke Hongkong katanya menyelesaikan utang, utangnya sudah kebayar, masih nambah lagi. Tidak perlu dibetulin, dia mau kan? Anda harus sadar ini. Kami berharap memang kalian ini tidak lupa dengan tujuan. Hanya beberapa waktu saja ke tempat semacam ini untuk cari modal setelah kembali pulang. Kami berharap bahwasanya ini semuanya akan bahagia di rumah tangganya, bahagia di keluarganya, dengan rezeki yang halal. Baik. Kemudian masalah tujuan ini perlu kita asah kembali. Tapi ternyata yang menjadikan kita itu sengsara itu adalah urusan kerakusan hati, ketamaan hati. Sehingga kalau orang sudah rakus, biarpun punya satu lembah emas, dia minta lembah yang kedua. Nggak ada ujungnya. Padahal semestinya sudah cukup, tapi kenapa masih membawa perjanjian kontrak baru? Apa? Insya Allah setelah ini ketemu di Indonesia pengajian. Justru itu ya, dia ingin kalian terus mengasah niatnya dulu. Dan luar biasa, ini hebat. Sampai suatu ketika nangis, dia ayah saya sakit, masuk rumah sakit, kemudian harus terlilit hutang, saya harus pergi. Kita tidak bisa menolongnya. Dia seorang perempuan yang sebetulnya dia menjerit tidak ingin pergi, karena tapi harus pergi untuk bayar hutang ayahnya, hutang ibundanya. Pengen adiknya sekolah, saya berkorban, biar saya tidak korban, yang penting adikku sukses Bu ya. Itu banyak orang-orang semacam itu. Dan ini hebat orang semacam itu, memikirkan orang lain, memikirkan kewajiban. Agar tapi pun demikian, Buya masih terus berharap bahwasanya cara berpikirnya harus kecerdasannya ditingkatkan lagi. Untuk cerdas ngurusi pribadi, ngurusi keluarga, ngurusi usaha. Jangan terlena menikmati keadaan di tempat semacam ini. Nah, tempat ini semuanya serba enak, dengan gaji rutin per bulan, belum lagi kadang, masya Allah, semuanya serba enak. Cuman jadi masalah nanti ya, untuk bangkit, diajak oleh Mas Ibu untuk bangkit dari sisi ekonomi. Buya akan memulai bangkit dari sisi ekonomi, jadi membiasakan dengan kesederhanaan. Coba pastikan, jangan biasa dengan gaya sombong. Orang kelas satu sombong, sombong dengan mobil mewah, sombong dengan rumah megah, sombong dengan itu tersiksa hidupnya. Hidupnya pada dia kaya kayak orang larat, capeknya luar biasa. Kesombongan dia selalu nuruti kesombongannya. Dan sombong itu menyiksa. Dan kejahatan pertama dilakukan oleh iblis, oleh makhluk Allah namanya iblis. Aba wastakbar, sombong. Biasanya kalau sudah alumni luar negeri, itu gayanya di rumah berubah. Na'udzubillah. Itu yang menjadikan dia itu gak bisa sukses. Kalau dulu biasanya makan sambal terong, ya sudah kembali biasa. Jadi itu lebih enak bagi kami. Gak usah action. Kadang-kadang sengaja dipaksain gaya makanan yang ada di Hong Kong dan sebagainya. Padahal dia sendiri tidak terlalu menikmati amat, hanya kesombongannya menjadikan dia menikmati. Action. Sehingga pulang ke rumah kelihatannya sebelumnya waktu masih di Hong Kong bisa beli motor,
beli rumah, beli ini, pulang ke rumah 6 bulan dijual lagi, balik lagi ke Hongkong. Nusep, pasti dia tidak cerdas orangnya. Kalau ada di sini katakan, nggak cerdas orangnya. Sekarang dengan yang bercerdas, biasakan dengan kesederhanaan, nggak usahlah. Kalau sudah ikut orang kampung, ya sudah gaya hidup orang kampung, makan seperti mereka, pergi pasar tidak usah gayanya harus supermarket. Itu pasar di perempatan jalan itu murah-murah itu. Sambil nolong ibu-ibu yang belanjanya ke pasar besar untuk dibawa ke perempatan. Ingat enggak? Nah itu loh, belanja di situ sambil nolong saudara kita, lebih murah kadang-kadang. Gak usah action banyak, saya waduh di Hongkong, kok sorry, belanjanya di pasar tradisional. Saya harus supermarket kampung itu kalau di pasar tradisional harganya cuma 250, masuk supermarket 1.500 berlipat-lipat. Dan kok kayak itu orang cerdas? Cerdas mananya? Cerdas apanya? Dan sebetulnya modal sudah sangat coba. Ini kalau ingin bangkit begini, cara dagang kita tuh aneh maksudnya. Belum untung sudah khayal untuk belanjanya banyak. Ini kebayang nanti kalau saya belanja begini, insya Allah akhir pekan dapat untung begini. Belum jualan ini sudah pesen nih kredit. Mana bisa orang itu maju? Tolong jangan hanya senyum dok, diamalkan ini. Pengen bahwasan kalian pulang ke rumah biasakan dengan gaya hidupmu dulu dengan kesederhanaan, modal bisa digunakan lebih manfaat lagi, kemudian juga gampang. Mungkin Mas Kus sudah ngomong, jangan gampang silo dengan tawaran bisnis. Duanya dibohongi orang-orang. Betul. Hanya sebetulnya nanti minta tolong lah, meskipun coba dibuatkan program bisnis besar-besaran yang sekiranya saya juga bisa sambil yang ngamalkan ilmu yang diambil di Hongkong. Kan ada ilmu yang ngaji begini, lalu bisnis saya jalan bagaimana. Tapi sebenarnya bisnis apa saja bisa, orang tidak usah gengsi dengan jualan teh. Gostek jadi kaya-kaya. Nah, jadi masalah adalah kadang kesombongan tadi itu. Jadi kalau saya tanya luar negeri, kadang mohon maaf, yang pernah keluar negeri itu rata-rata cara hidupnya susah. Yang pernah di Saudi, yang pernah ini, termasuk sampai guyonan kita. Mahasiswa itu kalau sudah belajarnya sambil cari duit, nah, itu berdakwah jadi males. Kenapa? Enakan cari duit. Nah gitu. Tapi kalau biasa dengan kesabaran, mudah nanti dalam berjuang. Memang ada mandiri itu penting, akan tapi bukan berarti kita mengikuti hawa nafsu kita, ketamaan kita, kerakusan kita. Apa sih bengkok? Kenapa sih? Apa sih salahnya kalau kita kembali ke kampung nasi sayur bayam, bobor kita di sana ada bobor bayam sama jagung muda, kemudian sambelnya korek, gawe kering, masya Allah, didampingi suami. Siapapun tidak sama suami rasanya garam. Kalau masih menikmati wah kacau nih, nggak rindu suaminya. Ya, ini jadi kalau nggak biasa sederhana. Kalau Anda memang ragu hidup sederhana, ayo jalan ke Buya nanti. Saya ajak nanti ke Tikar di pinggir jalan, ternyata nasi bungkus paling enak kalau dengan sayur-sayur. Tahu itu sama sayur cerdas, sayur kental. Lodeh kental begitu, masya disiram di atasnya, cemek-cemek gitu. Wow. Terong bakar enaknya luar biasa. Sudahlah, ternyata kalau kita amati dari semua kegagalan-kegagalan itu cara hidupnya yang salah. Cara hidupnya yang salah. Sederhana itu bukan berarti kita harus menyiksa diri kok. Menikmati kok. Jujur hari ini pun sambal terong tetap lebih enak dibanding sambal-sambal yang lainnya, karena lidah kita sudah terbiasa. Terasi itu baunya tidak enak, tapi ternyata aja. Nah itulah jadi, tolonglah, jadi kita pun berpikir seperti itu. Sehingga modal yang Anda miliki ini adalah akan berguna. Jadi samping hidup sederhana, pastikan hidupmu sederhana. Gaya hidup di sini sudah dikurangi, dirubah. Kemudian setelah hidup sederhana, ya, sederhana, jangan gampang silo urusan bisnis. Kalau mau berdagang, berbisnis, usaha, nanti masih kuat. Kita ada dalam satu buku yang kita tulis dengan Mas Ipo itu adalah bagaimana langkah-langkah bisnis paling tidak ya.
ada waspada, hati-hati, Allah ridho, jangan kalap, mentang-mentang ada untung, nggak pernah mikir halal haram. Alhamdulillah. Kalau sudah orang tidak berpikir halal haram, itu biasanya sudah ngawur. Bisnisnya bisnis gampang dibohongi. Tapi kalau orang berpikir halal haram, boleh tidak secara syariat, berarti dia waspada, hati-hati. Sehingga biarpun terlihat di dunia menguntungkan, kalau di akhirat tidak menguntungkan, dia akan mau. Jadi kesederhanaan, ya. Kemudian jangan mudah silau dengan bisnis. Kemudian yang ketiga, jangan merasa gengsi dengan kerjaan halal apapun. Jangan merasa gengsi dengan kerjaan halal apapun. Yang penting terhormat. Yang penting terhormat. Karena kadang-kadang sudah merasa mungkin ya jangan stempel. Kalau di kampung itu stempel sarjana. Jadi kadang-kadang sepertinya mendapatkan gelar sarjana ekonomi itu malah mematikan. Kenapa? Kalau sudah di rumah tuh malu kerja-kerja apa adanya. Sementara dia harus makan. Dia pelontar-pelantung dia di rumah. Mau kerja belum diterima. Dia mau kerja di kerjaan biasa karena dia sarjana ekonomi. Akhirnya nggak kerja. Bingung dia merusak. Ibunya yang marah-marah dan seterusnya. Sama lulusan Hongkong begitu. Kadang-kadang males, malu kerja ini dan sebagainya. Ke sawah, jual teh atau apa saja, banyak pekerjaan. Asalkan itu tadi ada keseimbangan, cara hidup yang benar. Gak usah kita koya-koya, action gaya. Gak harus beli mobil. Susah beli mobil itu harus keluar rumah, tempat parkir, punya sopir, merawat, angkat aja enaknya. Akhirnya memang kita mulai berpikir maju, iya. Tapi di saat kita belum sampai di sana, jangan memaksakan diri. Banyak orang memaksakan hidupnya. Kita diskusi ngobrol, jangan biasakan dengan gaya utang dalam bisnis dan sebagainya. Utang itu nyiksa. Sekarang ada orang beli sesuatu belum waktunya. Biarpun di rumah di Indonesia gajinya anggap saja gede banget, 10 juta. Kredit mobilnya kredit 4 juta per bulan. Rumahnya kredit 2 juta. Berapa? Motornya 500 ribu. Kulkasnya 200 ribu. Anjinya rupanya dari 10 juta itu hanya sisa 1.500.000. Ayo, jago kredit. Mukanya tawa model ini. Kalau orang semacam ini, mana mungkin bisa hidupnya enak? Dia disiksa dengan itu semua. Dengan 1.500.000 dia nggak akan cukup. Selebihnya untuk kewajiban yang sudah diambil. Kemudian apa? Setan berbisik, sudahlah. Kamu malu dong pakai mobil, nggak punya duit, nggak punya ini. Akhirnya mau ngambil apa saja. Kalau jadi pengurus masjid, ngambil bis masjid. Ayo. Kalau jadi pegawai yang korupsi. Karena kejahatan berangkat dari situ. Kejahatan biasa dari situ, dari kebiasaan ngutang. Memang ada orang ngutang bener, ngutang karena kebutuhan, ada ngutang hobi, ada ngutang nggak jelas. Ya itu kan masa lalumu, barangkali ada ngutangnya jelas, obat saja. Sekarang harus benar kalau ada ngutang. Ada ngutang nggak jelas, ngutang beli handphone. Masya Allah. Jadi dengan biasakan dengan tidak pernah gengsi dengan rezeki, dengan pekerjaan halal, maka ketahuilah kita akan mulia. Kemudian juga harapan Buya, wanita karir, rumah tangga harus indah ya. Karena ada hubungannya dengan ini ada yang sudah, bukan kalian, bukan. Ada sebagian yang kerja di luar negeri itu kalau sudah pulang ke rumah sama suami sudah berbentangan sama teteh. Kalau sama suami sudah mulai terapi gue mas balik kerja, kamu udah pernah yang nyekolahkan anakku loh ya, sama suaminya sudah mulai berbentangan sama teteh. Tidak boleh begitu. Maka di samping bisnismu yang benar, nanti cara hidupmu yang baik, dan biasakan anak kita dengan kesederhanaan, jangan action. Kemudian setelah itu, nah ini dalam rumah tangga pun harus ada ragu-ragunya dong. Wanita bekerja bukan dilarang. Wanita bekerja itu bukan dilarang. Cuma harus patuhi rambu-rambu. Rambu-rambu yang terakhir. Yang terakhir ini sengaja saya tutup paling pertama. Biasanya yang terakhir. Yang paling terakhir adalah karena sudah lanjut kerja. Kalau belum kerja masih ada rambu satu, harus izin, dua ini. Saya tinggalkan semuanya. Tinggal yang kelima adalah jika dirimu sudah mempunyai rezeki lebih
maka harus tingkatkan ketawaduanmu kepada suamimu. Karena rata-rata permasalahan wanita kerja adalah yang kelima adalah sombong. Kalau punya masalah sedikit, cerai aja yuk, langsung akal, cerai. Setelah cerai nyesel, bingung dia. Makanya banyak perempuan yang susah menikah itu adalah perempuan yang janda sukses. Amin.